Pemirsa, libur Hari Raya Waisak, jalur di kawasan Puncak dipadati kendaraan yang balik ke arah Jakarta. Satlantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Berikut kita simak laporan reporter Lisa Oktaviani dan juru kamera Ahmad Muharlin Abdul Roshid. Pemirsa, kawasan wisata Puncak hingga saat ini masih menjadi favorit para wisatawan untuk menikmati wisata liburan akhir pekan maupun libur panjang. Terlebih untuk hari ini diperingati Hari Raya Waisak, bisa dilihat kemacetan pun tak dapat dihindari dari pagi hari menjelang malam hari ini, dimulai dari gerbang keluar masuk Tol Ciawi hingga menuju ke arah Puncak. Untuk hari ini saja sejumlah personel dari Satlantas Polres Bogor juga telah memberlakukan sistem one way atau satu jalur mulai dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang malam hari ini. Dan sedangkan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, sistem one way dilaksanakan menyesuaikan dengan situasi kepadatan sepanjang jalur Puncak. Dan dari pihak Satlantas Polres Bogor juga telah menyiapkan atau berkoordinasi dengan sejumlah pihak, yaitu dari pihak Polsek di sepanjang jalur Puncak untuk menyediakan jalur alternatif bagi para penumpang, yang membawa kendaraan ke sini agar menghindari kemacetan. Yaitu adapun jalur yang disediakan yaitu di Jalan Rainbow Hills tembus ke Pasir Angin Puncak. Dan bagi Anda ingin ke arah kawasan Puncak menuju Jakarta, Anda dapat menghindari Jalan Raya Tajur dan Jalan Raya Ciawi dikarenakan hingga saat ini masih diberlakukan jalur one way. Kapolres Bogor juga mengatakan bahwa untuk data hari ini jumlah kendaraan mengalami penurunan 50% atau hanya 20.000 kendaraan yang ada di kawasan Puncak dikarenakan banyak kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta Bogor. Lisa Oktaviani, Muharlin Abdul Roshid, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, meski dilanda gelombang tinggi hingga 4 meter, kawasan wisata Pantai Glagah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tetap dipadati wisatawan. Wisatawan justru asik bersuah foto memanfaatkan gelombang tinggi sebagai latar foto mereka. Kawasan wisata Pantai Glagah masih menjadi salah satu lokasi yang diminati wisatawan yang datang ke Kabupaten Kulon Progo saat libur panjang pekan ini. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari luar daerah juga terlihat memadati jalur menuju pantai. Area pemecah ombak menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan yang hobi berfoto. Hamparan beton raksasa yang dihantam ombak saat gelombang tinggi justru menjadi daya tarik wisatawan yang datang. Selain itu, spot perahu Titanic dengan latar ombak pantai juga menjadi tujuan pengunjung yang menyukai fotografi. Meski gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter, antusias pengunjung untuk bermain air di pantai tetap tinggi. Pengen tahu wisata yang ada di sini tuh bagus. Ini berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Terus komentarnya? Bagus sih, cuma ombaknya baru pasang, jadi harus hati-hati juga. Petugas penyelamat pantai yang berjaga pun terus menghimbau pengunjung agar tidak terlalu mendekat ke pantai karena kondisi ombak yang tinggi. Ini gelombang memang akan ada peningkatan yang diperkirakan mulai dari jam 9-an pagi yaitu sampai jam 12-an. Itu gelombang mencapai puncaknya ya sekitar 3-4 meteran. Ini dari Sarlinmas sendiri mempersiapkan semua anggota untuk antisipasi, untuk pengamanan, jangan sampai para pengunjung lengah ataupun terlena dengan bermain di air. Hingga Senin siang, lebih dari 2.000 pengunjung yang berwisata ke kawasan Pantai Glagah. Wisatawan diimbau tetap hati-hati karena diprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, hingga malam warga masih meramaikan sejumlah tempat wisata untuk mengisi libur Hari Raya Waisak. Salah satunya di Taman Tebet Eco Park, di mana warga menghabiskan waktu untuk sekedar duduk atau berfoto.
Hingga malam, Taman Tebet Eco Park Jakarta Selatan masih ramai oleh warga yang berkunjung untuk menghabiskan libur Hari Raya Waisak. Banyak yang datang bersama keluarga untuk sekedar duduk-duduk atau berfoto bersama. Baru dibuka kurang dari sebulan, Tebet Eco Park ini menjadi salah satu pilihan favorit warga untuk habiskan waktu. Tanpa dikenakan biaya masuk alias gratis, Tebet Eco Park memiliki sejumlah fasilitas menarik, salah satunya Infinity Link Bridge. Warga yang datang juga diimbau untuk tetap taati protokol kesehatan. Tak hanya di Tebet Eco Park, kawasan Ancol juga ramai hingga malam hari. Sejumlah warga terlihat berfoto-foto atau sekedar duduk menikmati udara pantai. Di hari libur Waisak ini, pihak Ancol menyatakan sekitar 40.000 wisatawan kunjungi kawasan ini. Pihak Ancol juga tetapkan protokol kesehatan dan pengunjung diharuskan memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk. Pengunjung yang ingin bermain air diperbolehkan hanya dari pukul 6 pagi hingga 5 sore. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Ayu Pratiwi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.200 lampion diterbangkan pada perayaan Waisak 2566 Buddhist Era di Candi Borobudur. Acara ini sebagai wujud harapan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman bagi seluruh umat. Berikut laporan Anissa Rizkia Fadlodli Kushendarto dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak bagi Anda yang merayakannya. Tentunya di tahun 2022 ini di Candi Borobudur kembali menggelar perayaan setelah 2 tahun lamanya sempat terhenti tidak menyelenggarakan perayaan. Pada malam hari ini kembali dirayakan. Tentunya antusiasme warga dan juga jemaat ini mengobati rasa rindu mereka datang ke Candi Borobudur untuk mengikuti prosesi yang sedang dilangsungkan, yakni baru saja dilepaskan lampion sebanyak 2022. Tentunya dengan pelepasan lampion ini harapan yang ingin diraih di tahun ini tentunya bagi umat untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman di tahun ini semoga dirasakan oleh seluruh umat. Tak hanya perayaan di zona 2 tempat saya melaporkan, juga di beberapa tempat yakni di zona 1 Candi Borobudur dan juga di altar juga dilangsungkan acara prosesi yang tentunya ini tak mengurangi rasa kehikmatan dan kekusyukan dari peringatan Hari Raya Waisak 2566 Buddhist Era. Dan kalau saya berbicara mengenai rangkaian acara di Candi Borobudur, memang sejak pagi tadi pukul 7 begitu, kemudian dilanjutkan dengan membawa api abadi dan juga air suci begitu yang dibawa dari Candi Mendut, dibawa ke Candi Borobudur. Kemudian puncaknya ini tadi siang pukul 11:13 dan dilanjutkan pada malam hari ini Dharma Santi di zona 1 dan pada malam hari ini yakni di zona 2 dilangsungkan dengan Festival Lampion Borobudur. Tentunya dengan penyelenggaraan yang begitu ketat protokol kesehatan diterapkan dan juga para jemaat yang hadir di sini tidak hanya umat Buddha melainkan juga dari berbagai agama pun juga hadir begitu. Mereka ikut menyaksikan, ikut berpartisipasi dalam prosesi pelepasan lampion pada malam hari ini. Demikian laporan dari Magelang, Jawa Tengah, Anissa Rizkia Fadlodli Kushendarto, iNews melaporkan. Sebelum puncak perayaan, ribuan umat Buddha dan biksu menggelar arak-arakan dengan berjalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Sementara di Jakarta, 5.000 umat Buddha merayakan di Wihara Ekayana Arama. Sambil membawa bunga sedap malam dan mengalunkan bacaan parita-parita suci, ribuan umat Buddha dan biksu menggelar kirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Berbagai macam persembahan seperti hasil bumi, serta api dan air yang sebelumnya disemayamkan di dalam Candi Mendut turut dibawa. Pradaksina adalah salah satu bentuk meditasi dengan melakukan jalan kaki, tetapi pikiran fokus kepada aktivitas jalan kaki tersebut. Jadi meditasi sambil berjalan seperti itu. Selain kirap, parade Waisak juga diramaikan pasukan drum band, pasukan bendera, dan berbagai mobil hias.
sifat-sifat buruk kami. Pemukulan lonceng oleh Biksu Duta Vira Mahasafira menandai detik-detik Waisak yang digelar di Komplek Candi Agung Borobudur. 2 tahun tidak digelar di masa pandemi, perayaan Waisak kali ini berlangsung khidmat. Waisak tahun ini mengusung tema kebijaksanaan menuju kebahagiaan. Waisak merupakan momentum peringatan untuk menghormati kelahiran, pencapaian, dan wafatnya Sang Buddha. Sementara itu di ibu kota, perayaan Waisak juga digelar di Wihara Ekayana Arama. 2 tahun dilanda pandemi, perayaan Waisak bisa digelar namun tetap dibatasi 75% dari kapasitas maksimum. Sekitar 5.000 umat Buddha memadati vihara untuk menjalani rangkaian ibadah. Tahun ini Waisak di Vihara Ekayana Arama mengambil tema moderasi beragama untuk Indonesia bahagia dalam cinta kasih semua bersaudara. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sakit hati suami berselingkuh, seorang istri bunuh selingkuhan suaminya. Informasinya sesaat lagi.